Segala puji bagi Allah, Zat yang karena kebaikannya segala nikmat ini menjadi lebih sempurna. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada beberapa hal pokok poin yang ingin kami sampaikan kepada rekan-rekan semua dan juga secara umum kepada jamaah dari Masjid Jami' Mekah berkenaan dengan protokol COVID-19. Mohon kepada seluruh rekan-rekan dan jamaah agar tetap menjaga jarak, ya, tidak membuat kerumunan di dalam masjid. Artinya tetap kalau bisa sesuai dengan garis-garis soft yang sudah tersedia. Kemudian mohon juga kepada seluruh teman-teman dari Muslim Biker dan juga secara umum kepada jamaah dari Masjid Jami' agar senantiasa menggunakan masker, ya. Mohon untuk tidak melepas maskernya selama kajian kita ini berlangsung sampai nanti berakhir. Yang terakhir, teriring doa dari kita semua, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita dari segala keburukan baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan, dan mohon maaf nanti apabila ada teman-teman yang tidak menggunakan masker atau tidak menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Kami dari teman-teman Muslim Biker Indonesia mohon maaf dan mohon izin untuk menegur secara langsung nanti pada yang bersangkutan. Jazakumullah khairan. Insyaallah kajian kita ini sudah kita mulai lagi yang tadinya sempat berhenti bersama dengan guru kita, penasihat kita, Al-Ustadz Yusuf Abu Ubaidah As-Sidawi hafidhallahu ta'ala. Langsung saja kita simak teman-teman semua. Mohon untuk disiapkan buku catatannya kepada Ustadz Yusuf Abu Ubaidah As-Sidawi. Falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihudah wattaba' atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya yang dicurahkan kepada kita. Nikmat-nikmat yang begitu banyak, nikmat-nikmat yang tak terhitung dan tak terhingga jumlahnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian gak bakalan bisa menghitungnya karena saking banyaknya. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah kasih kita sehat. Ini nikmat yang sering dilupakan oleh orang. Sebagaimana kata Nabi, nikmatani mahbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang banyak manusia lalai darinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nikmat sehat itu penting karena dengan sehat kita bisa beraktivitas, kita bisa beribadah, kita bisa bekerja, ya, kita bisa taklim dan lain sebagainya. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita dimudahkan langkah kita untuk menuntut ilmu agama. Ini juga nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Enggak semua orang digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ngaji ilmu agama. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah,
hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan untuknya di dunia dan di akhirat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan untuknya, baik di dunia maupun di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dia tentang agama. Maka ini tanda kebaikan bagi kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita ngaji ilmu agama, ini pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menghendaki kebaikan untuk kita. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala juga yang tidak kalah pentingnya, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, ya, dan memberikan kekuatan, kemudahan kepada kita untuk mengisi bulan Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaluinya. Dan sekarang kita sudah di penghujung bulan, ya, Syawal ini, ya, malah masuk, ya, memasuki bulan Dzulqa'dah. Maka ini satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena enggak semua orang diberi kesempatan oleh Allah ketemu bulan Ramadan. Banyak sahabat kita, teman kita, ustadz kita yang dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Ramadan. Ada juga yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan ketemu dengan bulan Ramadan, tapi enggak dimudahkan untuk ibadah di bulan Ramadan. Maka setelah bulan Ramadan ini, mari kita syukuri dan mari kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah sudi, ya, menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Dan mari kita mengambil pelajaran dari bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan bukan cuma sekedar kita nggak makan, nggak minum saja, tapi lebih daripada itu, bulan Ramadan hendaknya menjadi madrasah keimanan bagi kita, memperbaiki akhlak kita, meningkatkan ketakwaan kita, ya, dan memotivasi kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi keistiqomahan setelah bulan Ramadan, karena ini yang paling berat. Apa itu? Istiqomah. Ini yang paling berat. Jangan sampai kita cuma semangat di bulan Ramadan toh, setelah Ramadan balik lagi dosa, maksiat, ya, apa istilahnya, STMJ, ya, sholat terus tapi maksiat jalan, ya, puasa terus tapi maksiat juga tetap jalan. Tidak, jangan sampai kita hanya mengenal Allah SWT cuma di bulan Ramadan saja. Finish ibadah itu bukan 1 Syawal, tapi finish ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala kematian datang menjemput kita. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai al-yakin. Apa itu al-yakin? Al-maut. Dengan kesepakatan para ulama ahli tafsir, makna al-yakin adalah kematian. Beribadalah kepada Rabbmu sampai kapan? Sampai kematian datang kepadamu. Maka finish akhir, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kalau Allah sudah mengambil nyawa kita, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menghentikan nafas kita. Maka kita terus berupaya bagaimana menjaga keimanan kita, menjaga amal soleh kita. Kita terus ngaji ilmu agama, kita charger keimanan kita, kita terus berupaya bagaimana istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa kita dan, ya, memberikan kesempatan kepada kita menginjakkan kaki di surga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali ngaji, ya,
ilmu agama, dan ini patut kita syukuri. Alhamdulillah juga kita sudah menyelesaikan pembahasan Kitabul Jami' dari hadis-hadis adab dari Bulughul Maram. Sudah kita hatamkan, mudah-mudahan itu menjadi bekal bagi kita untuk memperbaiki akhlak kita, adab kita, baik adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maupun adab kita kepada sesama manusia, adab kepada orang tua, adab kepada tetangga, adab kepada sahabat, dan adab kepada kaum muslimin secara umumnya. Ya, dimana dalam kitab yang sebelumnya itu telah banyak kita pelajari, ya, adab-adab dan akhlak yang diajarkan di dalam agama Islam. Ingat, adab dan akhlak merupakan salah satu kunci dan faktor terpenting yang memasukkan seorang ke surga Allah Subhanahu wa taala. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang amalan apa wahai Rasulullah yang paling banyak memasukkan ke surga. Jawab Nabi, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Selesai mempelajari hadis-hadis tentang akhlak dan adab, sekarang kita beralih, ya, setelah musyawarah teman-teman, ya, insyaallah kita akan mengkaji mulai malam ini dan ya, Jumat kedua selanjutnya setiap bulannya insyaallah taala kita akan mengkaji hadis juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Bahjatu Qulubil Abrar, ya, yang sudah diterjemahkan dengan judul Mutiara Faedah dari Kalimat Nubuwah, buah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, gurunya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, salah satu ulama Najd Saudi Arabia, udah meninggal, jadi kakek buyut guruana. Karena dulu kita juga pernah belajar di markas Syekh Ibnu Utsaimin, ya, ya, banyak guru kita itu belajar kepada Syekh ya As-Sa'di rahimahullah taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, buku ini menghimpun 99 hadis, hampir 100, ya, hadis-hadis pilihan dengan berbagai isi materi. Jadi insya Allah tidak salah kita memilih kitab ini. Kenapa? Karena kitab ini satu, isinya adalah hadis-hadis Nabi, dan kita tahu namanya hadis itu adalah, ya, ucapan Rasulullah SAW, dan ucapan Rasulullah pada hakikatnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kata Allah dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4, tidaklah Rasulullah itu berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tetapi beliau berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, buku ini bervariasi tema pembahasannya. Jadi ada pembahasan tentang akidah, ada pembahasan tentang akhlak, ada pembahasan tentang fikih, ada. Jadi komplit, ya. Jadi komplit, dan ini insya Allah taala sangat penting, ya, bagi kita untuk kita mempelajari. Yang ketiga juga di antara keistimewaan buku ini adalah rata-rata buku yang hadis-hadis yang dipilih itu merupakan kaidah, ya, merupakan kaidah dalam masalah, ya, misalkan dalam masalah sholat, kaidah dalam masalah, ya, apa namanya, pengadilan, kaidah dalam masalah fikih, akidah, dan sebagainya.
Ya. Jadi buku ini buku yang sangat penting, penulis yang terpercaya, hadis-hadisnya kebanyakannya adalah sahih, jelas riwayatnya, bisa dipertanggungjawabkan kevalitannya. Kemudian juga ya temanya bervariasi macam-macam, ada akidah, ada fikih, ya, ada akhlak. Kemudian juga ya rata-rata hadis yang dipilih adalah kaidah. Ya, kaidah. Ini beberapa keistimewaan buku ini, sehingga insyaallah taala tidak salah pilihan teman-teman untuk memilih hadis ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat ayyuhal ikhwa wal akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW di antara keistimewaannya, beliau itu diberi jawami'ul kalim. Sebagaimana dalam hadis, inni utitu bijawami'il kalim. Saya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala itu jawami'ul kalim. Apa jawami'ul kalim? Jawami'ul kalim artinya ya, kalimat-kalimat yang singkat, padat, tapi isinya berbobot. Kadang ada orang itu kan ngomongnya ngelantur, lama, panjang, tapi kono bobote. Ya. Tong kosong, nyaring bunyinya. Banyak yang seperti itu. Ya. Ngomong berjam-jam tapi nggak ada apa? Bobotnya. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak. Ucapan beliau singkat, padat, ya, nggak panjang-panjang, tapi isi kandungannya sangat berbobot, mengandung makna yang luas, mengandung makna cakupan yang luas. Dan ini bisa kita buktikan ya dengan banyaknya kitab-kitab syarah para ulama. Misalkan kalau kita baca Sahih Bukhari misalkan, itu syarahnya berjilid-jilid, Pak. Ya, Sahih Bukhari cuma satu buku gitu aja, tapi syarahnya ada yang sampai 15 jilid, ada yang 30 jilid. Ya, panjang disyarah, diterangkan oleh para ulama. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu adalah memiliki apa? Jawami'ul kalim. Kalimatnya singkat, padat, tapi isinya berbobot, mengandung cakupan yang luas. Dan ini yang diusahakan oleh penulis kitab Syekh Abdurrahman As-Sa'di, di mana beliau di dalam buku ini akan memilih beberapa hadis yang singkat, padat, tapi mengandung kaidah, cakupan yang sangat luas. Langsung saja kita akan baca beberapa hadis yang terdapat di dalam buku ini, ya, dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul awwal, hadis yang pertama, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, beliau mengatakan, Umar bin Khattab masyhur ya, salah satu sahabat terbaik setelah siapa? Abu Bakar As-Siddiq, khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, beliau sering disebut bersama Abu Bakar ya. Rasulullah SAW keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Rasulullah masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Bahkan kuburannya pun disandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Ini kemana-mana tiga orang ini, Nabi, Abu Bakar, Umar, sering bareng, ya, musyawarah bareng, ziarah bareng, pergi bareng. Makanya kewajiban bagi kita ma'asyiral muslimin mencintai sahabat Umar bin Khattab, karena beliau adalah salah satu sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Tanamkan pada diri kita, tanamkan pada keluarga kita, anak-anak kita, untuk cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala, gurunya Imam Syafi'i,
kana salafu yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakrin wa Umar kama yu'allimunahum kama yu'allimunahum surat al-Fatihah. Adalah para ulama salaf dahulu, ulama-ulama kita dulu, mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk cinta kepada Abu Bakar dan Umar, sebagaimana mereka mengajari kepada anak-anak mereka, ya, ngajari apa? Surat Al-Fatihah. Ini betul-betul ditanamkan kepada anak-anak kita, ya, untuk cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Jangan sampai nanti anak-anak kita benci kepada Abu Bakar dan Umar, karena sekarang ada paham-paham sebagian kelompok yang sesat dan menyesatkan, yang melaknat para sahabat, mengkafirkan para sahabat. Nah, ini harus kita hindari, ya, kita bentengi diri kita dari paham-paham yang menyimpang seperti itu. Nah, wajib bagi kita mencintai para sahabat Nabi, lebih-lebih Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab yang sudah dijamin surga. Dia termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Talha, ya, Zubair, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, Sa'id bin Zaid. Ini orang-orang yang sudah dijamin masuk surga. Ya, diantaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Karena Umar bin Khattab ini sahabat, jadi beliau mendengar langsung dari Rasulullah. Bahkan dalam sebagian riwayat, Umar bin Khattab itu mendengar hadis ini dan menyampaikannya itu di atas mimbar saat beliau berkhutbah, disaksikan dan didengar oleh para sahabat Nabi yang lain. Ya, ini menunjukkan bahwa hadis ini sangat istimewa. Di antara keistimewaannya, satu, hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim. Hadis kalau sudah diriwayatkan Bukhari Muslim pasti sahih. Ya. Yang kedua, hadis ini merupakan kaidah, pondasi agama. Ya. Yang ketiga, hadis ini, ma'asyiral muslimin, dijadikan oleh para ulama sebagai muqaddimah, pembukaan kitab-kitab hadis, termasuk kitab yang sekarang kita bahas, ya. Beliau mengawalinya dengan hadis ini. Itu banyak para ulama seperti itu. Sahih Bukhari misalkan, kalau kita baca Sahih Bukhari, itu hadis yang pertama hadis Umar ini, innamal a'malu bin niyat. Hadis Arba'in Nawawi, 40 hadis yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, hadis yang pertama hadis innamal a'malu bin niyat. Dan banyak kitab-kitab hadis rata-rata dibuka dengan innamal a'malu bin niyat, ya. Kemudian juga hadis ini disampaikan oleh Umar di atas mimbar. Ini menunjukkan bahwasanya ini hadis yang sangat penting sekali. Taib. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang, ya, tergantung apa yang dia niatkan. Ini seperti yang tadi sudah kita sampaikan, hadis yang simple, singkat, padat, tapi cakupannya luas. Setiap amalan tergantung kepada niatnya. Amalan apa saja tergantung kepada niat. Makanya kata para ulama, niat itu adalah syarat sahnya ibadah. Sholat tanpa niat nggak sah, puasa tanpa niat tidak sah, zakat tanpa niat tidak sah, haji tanpa niat nggak sah. Ya, makanya para ulama mengambil faedah dari hadis ini bahwa niat adalah syarat sahnya ibadah, karena setiap amalan tergantung kepada niat. Dan juga diambil dalil oleh para ulama dari hadis ini, ya, anjuran bagi kita untuk meluruskan niat. Itu yang disebut dengan apa? Ikhlas. Bagaimana kita memurnikan niat kita dalam ibadah itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena setiap amalan tergantung kepada niatnya. Artinya kalau dia ikhlas akan dapat pahala. Tapi kalau dia nggak ikhlas, nggak murni untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ya amalannya, ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kadang ada sebagian orang mungkin sama-sama ibadah, sama-sama sholat misalkan, bahkan mungkin ceceran ya, sampingan gitu ya. Yang satu sholatnya diterima, yang satu sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beda niat. Yang satu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia dapat pahala. Yang satunya riya, ya malah dia dapat apa? Dosa. Padahal sholatnya sama, barengan, berdampingan, tapi yang membedakan adalah niat. Makanya masalah niat ini masalah yang sangat penting sekali. Dan niat dibagi oleh para ulama ada dua macam. Ya, niat dibagi oleh para ulama menjadi dua macam. Yang pertama, niyatul amal. Niyatul amal, niat dalam beramal. Ini yang biasa dibahas oleh para ulama ahli fikih, sehingga mereka mengatakan syarat sahnya sholat niat, syarat sahnya puasa niat, syarat sahnya haji niat. Itu maksudnya adalah niyatul amal. Karena tidak sah suatu amalan ibadah tanpa niat, ya, dengan kesepakatan para ulama. Makanya orang gila kalau sholat, kalau puasa itu nggak sah. Kenapa? Karena dia nggak ada niat, nggak ada niat, gitu. Taib. Dan faedah niat ini, niat al-amal ini ada dua. Yang pertama, atau fungsinya itu ada dua. Pertama, membedakan antara adat kebiasaan dengan ibadah. Membedakan antara adat kebiasaan dengan ibadah. Orang gak makan mulai subuh sampai maghrib, ya. Yang satu niatnya puasa, yang satu niatnya ya gak mangan toh, tapi bukan niat puasa, mau operasi misalkan, atau niatnya apa? Ben langsing, lagi diet misalkan. Dia nggak ada niatan untuk puasa. Yang satu dapat pahala karena dia niatnya ibadah, yang satu cuma kebiasaan saja. Apa yang membedakan? Niat. Ada orang wudhu, ada orang wudhu, yang satu sah sebagai wudhu, ibadah, dapat pahala. Yang satu ya nggak ada niatan untuk wudhu, ya, ben seger atau ngilangin ngantuk misalkan, niatnya nggak ada niat untuk wudhu, untuk sholat. Berarti yang satu ya adat, yang satu ibadah. Jadi apa yang membedakan? Yang membedakan adalah ya niat. Dan ini penting, ya penting. Banyak sekali permasalahan-permasalahan itu penentunya, pembedanya adalah niat. Saya kasih contoh yang lain. Ada seorang suami ngomong kepada istrinya, pulanglah ke rumah orang tuamu, pulanglah ke rumah orang tuamu. Ya wis, ya mulai anak omah orang tuamu. Itu jatuh cerai apa tidak? Disebut talak atau tidak? Kadang-kadang pas tukaran, mulai apa nah? Ya, misalkan itu jatuh cerai apa tidak? Praktekkan kaidah ini. Apanya? Tergantung niat.
Kalau dia ngomong seperti itu niatnya menceraikan istrinya, itu cerai. Tapi kalau dia niatnya nggak menceraikan istrinya, itu nggak jatuh cerai. Ya, jadi tergantung kepada niat. Termasuk dalam hal ini juga yang sering terjadi, suami manggil istrinya Dek misalkan, atau manggil apa? Umi, Bu. Ya, kadang bojone dipanggil Umi misalnya. Ya, padahal Umi itu artinya apa? Ibu. Ya, ibu, Umi. Emang aku ibumu? Kan enggak, istri bukan ibu. Ya, panggil Dek juga sebenarnya bukan adik. Ya, nah makanya sebagian para ulama mengatakan, ya nggak boleh manggil seperti itu karena itu zihar, menyerupakan istri kita seperti ya ibu kita, seperti adik kita, ya, dan itu terlarang. Taib. Sebagian para ulama mengatakan boleh, karena biasanya orang mengatakan seperti itu nggak ada niatan untuk apa? Zihar, nggak ada niatan untuk zihar. Dan ini pendapat yang lebih kuat, bahwa itu dibedakan tergantung kepada apa? Niat. Kalau dia manggil istrinya, manggil Umi atau manggil Dek, ya hanya sekedar ucapan, ya romantisme atau panggilan sayang dan sebagainya, maka apa? Itu tidak disebut zihar. Tapi kalau dia manggil ibunya, manggil istrinya itu dengan panggilan Umi atau Adek, dan dia ya menganggap bahwasanya istrinya itu seperti ibunya atau adiknya yang haram untuk dia nikahi, nah itu berarti zihar, dan itu haram. Ya, zihar itu artinya seorang suami menganggap istrinya itu haram karena diperumpamakan seperti apa? Ibu atau adik, kan haram. Seorang anak haram menggauli ibunya, haram menggauli adiknya. Kalau istrinya dia bilang ya seperti itu, menganggap seperti ibunya atau menganggap seperti adiknya, berarti mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan sering nih. Kadang seorang suami manggil apa? Istrinya Dek, atau apakah itu masuk zihar? Praktekkan kaidah ini. Tergantung kepada niat. Tapi secara umum biasanya nggak ada niatan zihar, insya Allah. Ya. Nah, tapi ini penting untuk kita ketahui bahwa itu tergantung kepada apa? Niat. Ya, tergantung kepada niat. Kalau pengen cari aman, gak usah panggil Umi atau ya Dek, panggil aja sayang, aman malah. Ya, nah, taib. Jadi banyak contoh-contohnya, itu penentu utamanya adalah apa? Niat. Ya, saya kasih contoh lagi. Ya, ada orang tawaf. Ya, ada orang tawaf di selain Ka'bah. Kalau Ka'bah jelas ya itu ibadah gitu ya. Tapi kalau tawafnya di selain Ka'bah, ada orang misalkan muterin alun-alun 7 kali. Nah, boleh apa tidak? Ya apa ini? Tergantung niat. Kalau dia muterin alun-alun niatnya tawaf, seakan-akan dia tawaf di Ka'bah, gak boleh, haram. Karena tawaf itu hanya khusus di Ka'bah. Tapi kalau dia ngelilingi alun-alun, tujuannya olahraga, tujuannya goleki HP ini sing ilang misalkan, ya muter terus sampai putaran ke-7 baru ketemu misalkan, ya. Nah itu boleh apa tidak? Boleh, karena dia nggak ada niatan untuk apa? Tawaf yang sifatnya ibadah. Nah, apa yang membedakan? Kadang boleh, kadang tidak. Niat. Ini yang disebut dengan niyatul amal. Niyatul amal. Ini fungsi yang pertama, membedakan antara adat dengan ibadah. Fungsi yang kedua adalah membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Sholat misalkan,
Sholat kan macam-macam, ada sholat isya, ada sholat maghrib, ada orang sholat niatnya tahiyatul masjid, ada orang sholat sunnah qobliyah, ba'diyah. Bagaimana membedakan? Yang membedakan adalah apa? Niat. Orang masuk masjid kemudian sholat 2 rakaat, bisa jadi niatnya sholat sunnah qobliyah, bisa jadi niatnya sholat tahiyatul masjid, bisa jadi sholatnya sholat isya. Mungkin musafir 2 rakaat, ya kan? Nah, bisa jadi. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah niat, ya. Yang membedakan adalah niat. Nah, untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain diperlukan niat. Ini fungsi yang kedua. Taib. Niat yang kedua ini yang disebut dengan niyatul ma'muli lahu. Niat untuk siapa dia beramal? Untuk siapa dia beramal? Ini yang dibahas oleh para ulama dalam masalah tazkiyatun nufus atau suluh, ya, pembahasan penyucian jiwa. Dan ini niat ini yang disebut oleh para ulama dengan ikhlas. Jadi apa bedanya niat sama ikhlas? Niat itu lebih umum. Orang kadang niatnya karena Allah, bisa juga karena selain Allah SWT. Tapi kalau ikhlas itu lebih khusus, ya. Ikhlas adalah orang yang berniat hanya untuk Allah saja. Kalau niat masih umum, bisa karena Allah, bisa tidak, ya. Jadi jenis yang kedua adalah niyatul ma'mul lahu. Niat untuk siapa dia beramal ini? Apakah untuk Allah Subhanahu wa taala ataukah untuk selain Allah Subhanahu wa taala? Dan ini ma'asyiral muslimin, syarat diterimanya amal ibadah itu ya ini, yaitu apa? Ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan memurnikan ibadah, ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mukhlisina lahuddin, memurnikan, yaitu ikhlas hanya karena Allah. Salatnya hanya karena Allah, umrohnya, hajinya hanya karena Allah. Fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu, bukan untuk yang lain. Wanhar, dan menyembelihlah, maksudnya nyembelihnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita nyembelih, apalagi ini sekarang ini mau kurban, ya kan, untuk pamer. Oh ini dermawan, oh ini biar dapat sanjungan. Wah, orang ini tiap tahun mesti apa? Kurban terus, gak pernah ketinggalan. Kalau itu yang kita cari, ya, berarti kita nggak ikhlas, karena kita mengharapkan pujian, sanjungan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Umroh, haji, ya, kalau tujuannya supaya nanti dipanggil Pak Haji, Bu Haja, gak dipanggil Pak Haji ngamuk, selarang-larang, ya. Ngentenane wis suwih, batal 2 tahun lagi, nah, misalkan, ya. Nah, ini berarti apa? Dia nggak ikhlas, dan itu tidak diterima, akhirnya sia-sia ibadahnya, nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Kita masih ingat hadis Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Kata Nabi SAW, dan ini hadis yang sangat dahsyat, ya, kalau kita meresapinya. Nabi SAW mengabarkan ada 3 golongan yang pertama kali diseret dan dilempar ke neraka. 3 golongan. Mungkin dalam benak kita, wah, 3 golongan ini bandar narkoba, ya, pezina, mafia, gitu ya. Ternyata enggak. Justru yang pertama kali diseret oleh Allah SWT ke neraka, Nabi mengatakan nomor 1, orang yang jihad. Dia perang
mengorbankan nyawanya, mengorbankan hartanya, ya, dia mati dalam peperangan, ini justru malah diseret ke neraka. Yang kedua, orang yang ya membaca Al-Quran. Yang ketiga, orang yang sodakoh. Masya Allah, ini sesuatu yang luar biasa. Jihad itu amalan yang mulia, baca Al-Quran amalan istimewa, sodakoh ya amalan yang utama. Tapi kok malah pelakunya pertama kali diseret ke neraka? Ada apa? Ini pertanyaan ya, ini pertanyaannya. Ternyata Nabi SAW mengabarkan mereka yang pertama kali diseret ke neraka gara-gara gak ikhlas. Yang satu perang supaya dipanggil sebagai pahlawan, kesatria, pemberani. Yang dua pembaca Al-Quran, baca Al-Qurannya supaya dipanggil qori, suaranya merdu ya. Yang ketiga orang yang sodako supaya dipanggil dermawan, sehingga mereka pun diseret. Makanya masalah niat ini masalah yang sangat penting sekali, karena ini penentu apakah amal kita diterima oleh Allah SWT atau tidak. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad disahihkan oleh Syekhul Albani rahimahullah ta'ala, Nabi membuat perumpamaan yang sangat menakjubkan tentang pentingnya kita memperhatikan masalah niat ini. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innamal a'malu kalwi'a, idza fasada asfaluhu fasada a'lah, wa idza saluha asfaluhu saluha a'lah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya amal manusia itu, amal ibadah, amal soleh yang dilakukan manusia itu ibaratkan seperti ember. Kalau bawahnya bocor, maka nggak ada manfaatnya ngisi air di ember tersebut. Ya, sampai ngisi bocor, nggak ada faedahnya kan? Ya. Tapi kalau ya dia nggak bocor, maka ya air yang kita isi ini bermanfaat. Nggak usah gampang-gampang ember lah, ya si kiai yang paling gampang. Ini kalau misalkan bocor ya gelas ini, ya ini airnya nggak ada manfaatnya, dia pasti apa? Tumpah, sehingga nggak bisa dimanfaatkan, ya nggak bisa kita minum karena bocor. Tapi kalau nggak bocor, alhamdulillah lagi nggak bocor nih, ya akhirnya apa? Bisa dimanfaatkan, bisa diminum. Tak minum di sini. Ini bermanfaat, ya kan? Begitulah amal ibadah kita. Kalau niatnya sudah rusak, nggak ada faedahnya, karena bocor. Ada yang bocor, ya. Tapi kalau ikhlas, maka dia bermanfaat. Bermanfaat bagi kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ma'asyiral muslimin, nata niat ini penting sekali. Sebagian para ulama mengatakan tidak ada suatu amalan yang paling berat bagi saya daripada apa? Niat. Nata niat ini yang paling berat. Ini ucapan Sufyan As-Sauri, seorang ahli ibadah. Sekelas beliau mengatakan apa? Yang paling berat adalah nata niat. Apalagi kayak kita gitu ya. Sebagian ulama pernah mengatakan, inna a'malakum qalila fa ahlisu fi hadzal qalil. Sesungguhnya amal kalian itu dikit. Amal kita ini nggak banyak. Amal ibadah kita ini nggak banyak. Fa ahlisu fi hadzal qalil, maka ikhlaskanlah ya pada amal kalian yang dikit ini. Ojo sampai wis amali titik ka ikhlas bisa. Ya. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Ya. Jadi kata beliau, sesungguhnya amal ibadah kalian itu sedikit, maka ikhlaskan pada amal yang sedikit ini. Jangan sampai udah dikit gak ikhlas bisa. Ya.
Taib. Jadi ma'asyiral muslimin, hadis ini luar biasa, hadis yang sangat penting, yaitu hadis tentang masalah apa? Niat. Makanya para ulama memulai kitab-kitab hadis dengan hadis ini supaya kita menata niat kita. Lebih-lebih kita yang ngaji ini ya, yang ngaji. Ini ditaruh di awal-awal ya. Kitab ini kan tentang hadis, ini ditaruh di awal-awal supaya apa? Supaya kita sejak awal nata niat. Saya datang ke masjid ini niatnya apa? Itu ditata di awal. Ya, saya ngaji ini cuma ben ya apa? Ya, reoni. Nah, suwe gak ketemu rek karo kanca. Nah, ataukah tujuannya intinya adalah supaya saya nanti ngaji bisa bertambah apa? Ya, ilmu, supaya nanti bisa diamalkan, supaya lebih dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tergantung kepada apa? Ya, niat. Maka tata niat kita sejak awal. Ya, semakin kita ikhlas, maka semakin kita lurus niat kita, semakin Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keberkahan, kebaikan bagi kita. Salah satu pesan Imam Ahmad kepada putranya, ya bunayya inwil khair fa innaka la tazalu bi khair ma nawaital khair. Wahai putraku, niatlah yang baik, niatkan yang baik ya. Kalau niat sing apik, engkau akan selalu dalam kebaikan kalau kamu berniat yang baik. Kalau kita berniat yang baik, insya Allah kita akan diberi kebaikan, keberkahan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang kalau niatnya baik itu enak, hidupnya apa? Bahagia, Pak. Hidupnya apa? Bahagia. Sampean misalkan kalau ngasih orang ikhlas, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Saya ngasih makan kepada kalian itu semata-mata karena Allah, tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan terima kasih. Ya, enak, bahagia. Baik orang yang kita kasih itu balas atau tidak, yang penting sampai niatnya karena Allah SWT. Tapi kalau kita ngasih ini ada niat-niat yang lain, ini akhirnya kalau orang yang dikasih ternyata nggak bersyukur, gerundel dewe sampean. Ya, sampean ngasih teman misalkan, ada niat yang lain. Ternyata ternyata teman tersebut apa? Ya, istilah orang air susu dibalas air tuba. Biasanya jengkel kita. Ya Allah, aku sering berbuat baik sama dia, sering begini-begini, tapi ternyata apa balasannya? Ya, akhirnya kita dendam sama dia, benci sama dia, memusuhi dia, kan gitu. Ya, tapi kalau kita ini ikhlas lillahi ta'ala, nggak peduli dia mau membalas atau tidak, itu urusan dia. Yang penting saya lillahi ta'ala. Coba ini kita praktekkan ya dalam kehidupan kita, sehingga kita ini menjadi orang-orang yang bahagia di dunia maupun di akhirat kelak. Ya. Tapi setelah Rasulullah SAW memberikan kaidah ini kaidah ini ya, rumus yang harus kita tanamkan dalam semua aspek kehidupan kita, semua ibadah kita, niatkan yang baik. Lalu Nabi ngasih contoh, dikasih contoh oleh Nabi dengan ibadah yang bernama hijrah. Kata Nabi, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ila Allahi wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Ya, hijrah itu artinya apa? Meninggalkan sesuatu yang buruk menuju sesuatu yang baik. Itu namanya hijrah. Ya, dan hijrah ada 3. Pertama, hijrah tempat. Seperti dulu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, karena Mekah saat itu dikuasai oleh orang-orang kafir, banyak kekufuran, kesyirikan, Nabi nggak bisa ibadah di sana. Akhirnya Allah memerintahkan kepadanya untuk hijrah ke
Madinah. Itu namanya hijrah tempat. Ya, hijrah tempat. Kita pun demikian, kalau tinggal di suatu tempat di mana kita nggak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, cari tempat yang lain. Bumi Allah luas. Ya. Kalau kita nggak bisa beribadah kepada Allah di tempat tersebut, nggak usah pertahankan tempat tersebut. Cari tempat yang lain. Ya, bumi Allah masih apa? Luas. Kita diciptakan oleh Allah di dunia ini untuk ibadah. Jadi kalau kita nggak bisa beribadah di suatu tempat, cari tempat yang lain, pindah di tempat yang lain. Orang untuk dunia saja kadang pindah kok. Dia di desa tersebut nggak dapat pekerjaan, biasanya apa? Nah, cari, kadang merantau. Apalagi untuk akhirat. Apalagi untuk akhirat. Ini namanya hijrah tempat. Yang kedua, hijrah perbuatan. Hijrah perbuatan. Ini sering kita dengar sekarang istilah apa? Hijrah. Hijrah dari riba misalkan. Hijrah dari apa? Musik misalkan. Nah, dulu dia mantan penyanyi misalkan. Sekarang udah hijrah. Itu maksudnya dia tinggalkan yang haram tersebut. Ya. Hijrah dari pemenang. Dari rokok misalkan. Nah, itu berarti dia meninggalkan. Gitu. Al-muhajiru man hajara ma nahawa. Ini hijrah yang paling inti nih, Pak. Hijrah paling inti itu hijrah amal perbuatan. Kalau tempat itu jarang-jarang. Belum tentu sekali dalam seumur hidup. Ya, kalau hijrah tempat. Tapi hijrah perbuatan ini yang paling sering terjadi. Ya, bagaimana kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, al-muhajiru man hajara ma nahawa. Orang yang hijrah yang sesungguhnya itu adalah yang meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari syirik menuju tauhid itu namanya hijrah. Bahkan hijrah yang paling penting itu adalah hijrah dari syirik menuju tauhid. Ini hijrah paling penting. Jangan sampai cuma hijrah dari musik, dari rokok, dari apa lagi? Ya, dari riba, tapi nggak hijrah dari syirik. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warrujza fahjur." Ya, dan berhala-berhala, patung-patung hijrahlah. Maksudnya kamu hijrah dari kesyirikan. Ya, yang masih percaya sama dukun-dukun, yang masih percaya sama ramalan-ramalan kiamat misalkan, yang masih percaya minta-minta ke kuburan, ya, yang masih percaya kepada ya tumbal, sajen dan sebagainya. Hijrahlah, tinggalkan kesyirikan menuju tauhid. Yang kedua, dari bid'ah menuju sunnah. Yang masih doyan bid'ah, tinggalkan bid'ah menuju sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, dari kemaksiatan menuju ketaatan. Itu hijrah. Ya, apa saja maksiat kan banyak, ada ya yang dilarang oleh Allah SWT, riba, zina, ya, dan sebagainya, tinggalkan. Ya, miras, tinggalkan. Hijrahlah dari kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah, ini perlu kita tanamkan, kalau kita hijrah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ganti yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ganti yang lebih baik baginya. Ya, Allah akan ganti yang lebih baik. Nah, jadi ini hijrah yang kedua, yaitu hijrah apa? Perbuatan. Baik dari syirik menuju tauhid, dari sunnah, dari bid'ah menuju sunnah, dari maksiat menuju ketaatan. Yang ketiga, hijrah dari orang. Hijrah dari orang.
Maksudnya hijrah dari orang, jadi orang-orang yang perlu kita tinggalkan. Ada beberapa orang-orang yang perlu kita jauhi. Ya, karena orang ini punya pengaruh. Makanya kita kalau pengen berubah juga apa? Temennya. Nah, teman ini luar biasa pengaruhnya. Ya, pengaruhnya luar biasa. Kadang orang pengen tobat tapi masih berteman dengan teman-temannya yang dulu. Ya, balik meneh akhirnya tergoda lagi. Makanya Nabi mengatakan almar'u ala dini khalili, orang itu berdasarkan agama temannya. Falyandur ahadukum man yukhalil, lihatlah dengan siapa dia berteman. Kita harus selektif dalam berteman. Taib. Ini jadi barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Ketika kita hijrah, ikhlas. Ya, jangan sampai hijrah karena dunia. Ada orang misalkan hijrah tapi karena dunia. Sekarang misalkan pasarannya kayaknya ini seperti ini kayaknya, kayak yang dulu-dulu itu kayaknya udah nggak laku. Dia hijrah karena apa? Pasar, tren. Ini nggak benar. Maka hal yang paling penting bagi orang yang hijrah itu nomor satu adalah ikhlas, niat yang lurus. Kemudian yang kedua, semangat ngaji ilmu agama. Ya, jangan sampai kita hijrah cuma casing tok. Ya, suruh ngaji wangel. Akhirnya hijrahnya cuma casing aja. Ya. Yang ketiga, yang paling penting juga bagi orang yang hijrah, doa. Perbanyak doa supaya kita diberi istiqomah oleh Allah SWT. Ya. Yang keempat, teman yang baik. Ya, teman yang baik, karena teman ini pengaruhnya luar biasa. Cari komunitas-komunitas yang baik, ya, grup-grup yang baik yang bisa mengingatkan kita, ya, dalam apa namanya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah aja hijrah dari Mekah ke Madinah itu ditemani Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Musa alaihissalam ketika mau menghadapi Fir'aun ditemani sama Harun, padahal mereka para nabi. Butuh teman hijrah itu. Kita pun demikian, karena nggak mungkin orang itu sendirian gitu ya, harus ada teman. Maka kita cari teman-teman yang baik, komunitas yang baik. Wa man kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Tapi kalau hijrahnya itu karena dunia atau karena wanita yang ingin dia nikahi, ya hijrahnya tergantung apa yang dia niatkan. Jadi ini contoh ya, Nabi itu pinter. Setelah memberikan teori, beliau memberikan contoh. Semua amalan tergantung kepada niatnya. Lalu beliau kasih contoh apa? Hijrah. Ya, kasih contoh hijrah. Ini cuma satu contoh saja. Semua amalan pun demikian. Siapa seorang sholat misalkan, sholat kalau karena Allah Subhanahu wa taala, ya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang sholat karena pujian manusia, ya udah, itu yang dia dapatkan. Ya, itu yang dia dapatkan. Dia nggak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya dapat apa? Sanjungan dari orang itu aja. Dan itu nggak ada artinya. Apa artinya kita mendapatkan sanjungan manusia kalau Allah Subhanahu wa taala murka sama kita? Nggak ada. Ya, seluruh manusia mengeluh-ngeluhkan kita, memuji kita, tapi Allah murka sama kita. Apa artinya? Nggak ada artinya. Ya, jadi ma'asyiral muslimin, disinilah pentingnya bagi kita untuk menata niat, dan inilah poin penting dari apa? Dari hadis ini. Tapi hadis yang kedua adalah ini masih ada korelasinya dengan hadis yang pertama, makanya di sini dijadiin satu sama beliau. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah SWT meridhoinya. Ya, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya. Aisyah ini istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini penting kita kenal istri-istri Nabi ya. Jangan sampai pemain bola kita kenal, artis
kenal, penyanyi kenal, istri Nabi nggak kenal. Ya, nah, jadi Aisyah, semoga Allah meridhoinya, ini adalah salah satu istri Nabi yang sangat dicintai oleh Nabi. Bahkan Rasulullah pernah ditanya, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling kamu cintai? Jawabannya apa? Aisyah. Kalau laki-laki siapa wahai Rasulullah? Bapaknya, yaitu Abu Bakar Siddiq. Makanya kita wajib, ini bukan sunnah, ini wajib bagi kita untuk apa? Mencintai Aisyah radhiyallahu anha, menghormati beliau, nggak boleh membenci, mencela seperti sebagian kelompok, ya, benci kepada Aisyah, melaknat Aisyah, mengkafirkan Aisyah. Naudzubillah. Ya, bagaimana kita mengkafirkan, melaknat, membenci orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau ada orang yang mencela Aisyah, itu pada dasarnya mencela siapa? Mencela Rasulullah, suaminya. Ya, orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, paling parah lagi, ya, mereka ini, orang Rafidhah ini, mereka menafsirkan ngawur, mempermainkan ayat-ayat. Ada perkataan Nabi Musa kepada Bani Israel dalam surat Al-Baqarah, Inna Allaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Allah memerintahkan kepada kalian nyembelih sapi. Mereka ngomong maksudnya sapi adalah Aisyah. Ngawur ya wongnya. Ya, ini bukan penafsiran ini. Iki jenenge ngawur. Ya, nggak ada sahabat atau ulama yang menafsirkan seperti itu. Ya, padahal menafsirkan Al-Qur'an tidak boleh ngawur, ada aturan-aturannya. Ya, taib. Kata Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan, yakni ibadah, yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Amalan tersebut tertolak. Maksudnya tertolak, nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diletakkan oleh penulis setelah hadis Umar bin Khattab tadi. Karena hadis nomor 1 sama hadis nomor 2 itu satu paket. Kenapa satu paket? Karena dua-duanya adalah syarat diterimanya amal ibadah. Hadis yang pertama, ya, ini syarat diterimanya amal nomor 1, yaitu apa? Ikhlas. Hadis yang kedua, ini adalah syarat diterimanya amal ibadah nomor 2, yaitu ittiba. Bagaimana kita beribadah sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Kalau kita ibadah nggak pakai tuntunan Rasulullah, nggak diterima. Ya, nggak diterima oleh Allah SWT. Walaupun sampean ikhlas, tapi nggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, nggak diterima. Orang puasa Ramadan misalkan, puasa Ramadan, ya, puasa Ramadan, tapi nggak sesuai tuntunan Rasulullah. Sahurnya sebelum maghrib, ya, buka puasanya pas subuh, enak karek turut toh. Ikhlas lillahi ta'ala, diterima apa tidak? Nggak diterima. Kenapa nggak diterima? Nggak sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Ya, haji misalkan, wah sekarang dibatalin hajinya, maksudnya nggak memberangkatkan, ya, untuk kedua kalinya, ya, nggak memberangkatkan. Wes sekarang bikin haji sendiri aja, ya, yes. Haji nak gone misalkan mana, ya, oh pasar dan haji nak, ya, apa, ya, mall misalkan, diterima atau tidak? Tidak diterima. Atau di kuburan hajinya, nggak boleh, nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Atau sebagian orang pengen ngerubah lagi, hajinya nggak usah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Syawal, yes, nanti aja, ya, bulan-bulan yang lain bebas. Ini nggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, ya. Atau sekarang ada yang lagi viral juga, haji online. Kabeh saiki online, ya, Jumatan online, sholat online, wis belajar online, ya. Ada lagi sekarang haji online atau umroh online. Haji online itu ya apa? Ya,
Pas lempar jamarot ya apa ya? TV ini berarti dilempar. Nah, ini orang sekarang bikin terobosan-terobosan tapi nggak sesuai apa aturan dalam agama. Ini malah nggak diterima. Walaupun sampean ikhlas. Korban misalkan, bentar lagi kan udah korban nih ya. Ya bagi yang punya duit jangan lupa korban. Ini ibadah kepada Rasulullah 9 tahun di Madinah nggak pernah meninggalkan apa ibadah korban. Tapi korban itu ibadah, ada aturannya. Ya tidak diterima korban seseorang kecuali apabila memenuhi 2 syarat. Nomor 1 apa? Ikhlas. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan nyembelihlah. Ini ikhlas. Yang kedua harus ittiba. Harus sesuai aturan. Kalau ada orang misalkan korban, ya, tapi korbannya bukan kambing, bukan sapi, bukan unta, korbannya bebek misalkan, ya, gimana ini? Kalau kambing, sapi nggak punya nih, nggak mampu, bebek aja apa ayam, ya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya, mampu nih ayam atau bebek, berarti apa? Kurban bebek. Sah apa tidak? Nggak sah sebagai ibadah kurban. Kalau sebagai ayam goreng atau bebek goreng ya monggo. Tapi kalau sebagai ibadah kurban nggak sah. Karena kurban itu ada aturannya. Ya, ada aturannya. Nggak sah. Bahkan walaupun lebih mahal daripada kambing atau sapi. Ada korban misalkan korban apa? Ya, korban sing luwe mahal ya. Ya. Gajah ngono ta. Nah, itu lebih mahal ya. Ya, enggak sah walaupun lebih mahal. Atau burung yang harganya lebih mahal daripada sapi misalkan, enggak sah. Ya, enggak sah walaupun lebih mahal. Apa maneh ya, korban perasaan. Tambah bid'ah itu, nggak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini penting syarat yang kedua ini, makanya penulis di sini apa? Membawakan hadis yang pertama itu untuk ikhlas, hadis yang kedua untuk apa? Ittiba. Karena beribadah harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah, supaya kita ini nggak capek-capek tapi nggak diterima. Kadang ada orang sudah capek, ya, ngorbankan biaya, harta, waktu, tenaga, pegel tok, nggak ada apa manfaatnya, karena nggak ittiba, nggak ada manfaatnya, sia-sia. Diperumpamakan oleh Imam Ibnul Qayyim seperti seorang musafir, orang yang bepergian, tapi ngisi kopernya, tasnya dengan kerikil dan batu-batuan. Ngabot-ngaboti tok tapi nggak ada faedahnya. Orang kalau bepergian itu apa? Kopernya diisi apa? Baju, diisi jajan, duit, dan yang nggak boleh ketinggalan sekarang HP dan ces-cesan. Nah, lungo nggak boleh ketinggalan ya. Bojo oleh ketinggalan, HP sama ces-cesan nggak boleh ketinggalan. Ya, betul ya? Oh, waduh guyu ya, kayaknya banyak yang tersinggung ini. Tapi kalau ada orang kopernya diisi dengan kerikil, batu, kayu, wesi, ngabot-ngaboti tok, nggak ada faedahnya. Begitulah perumpamaan orang yang melakukan kebid'ahan-kebid'ahan, nggak ada faedahnya, cuma memberatkan dirinya saja. Ya percuma, nggak berguna. Jadi intinya ma'asyiral muslimin, alhamdulillah dapat 2 hadis, tapi ini sangat penting sekali mengawali taklim kita, yaitu ya bagaimana kita harus meluruskan niat kita, dan yang kedua adalah bagaimana kita berupaya beribadah itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada pertanyaan, jika niat adalah penentu sebagai nilai ibadah, tapi kenapa tidak ada anjuran dalam mengungkapkan melafaz niat? Mohon penjelasannya. Karena tadi tidak cukup hanya sekedar niat, tapi harus disertai ittiba. Niat itu juga ibadah, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ini satu paket yang nggak bisa dipisahkan. Nah, ternyata Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa ya niat itu cukup di dalam hati saja, tidak perlu untuk dilafatkan, karena niat itu amalan hati, bukan amalan lisan. Maka seorang kalau sudah berniat di dalam hatinya, udah cukup. Tidak ada contohnya dari Nabi SAW bahwa beliau sebelum sholat atau sebelum puasa ya melafatkan nawaitu, misalkan sholata al-isya ya arba'a raka'atin fi jami' Mekah misalkan ya dan sebagainya. Nggak ada contohnya malah dari Nabi SAW ya, malah nggak ada contohnya. Padahal hadis-hadis tentang masalah sholat itu luar biasa banyaknya ya. Para sahabat itu sangat teliti dalam menyampaikan hadis, sampai Nabi SAW jenggotnya goyang saja itu diceritain oleh para sahabat. Kalau seandainya itu ada contohnya, pasti akan disampaikan oleh para sahabat Nabi SAW. Jadi niat itu penting, cuma cukup di dalam hati, karena ini memang amalan apa? Hati. Makanya para ulama sepakat kalau berbeda antara niat di dalam hati dengan niat orang itu melafatkan niat, yang menjadi patokan adalah yang hati. Ya, yang hati. Orang misalkan dia niatnya di dalam hatinya sholat duhur, tapi salah ngomong, niatnya sholat isya, yang menjadi patokan mana? Hati. Ya, bukan lisan. Bolehkah kita niat? Nanti. Ustaz, jika dalam amalan kita di awal salah dalam berniat, apakah bisa kita memperbarui niat tersebut? Bagaimana caranya? Kalau itu ya, ini tergantung amal ibadahnya ya, tergantung kepada amal ibadahnya. Kalau memang misalkan satu paket ya, selama belum selesai maka bisa diperbaharui. Misalkan rakaat yang pertama sampean riya, tapi belum salam, kemudian berjihad melawan riya tersebut ya, yang tadinya riya kemudian menjadi apa? Ikhlas. Maka ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa, karena orang seperti itu kadang-kadang bergejolak, ada perang batin ya. Tapi kalau sudah selesai ya nggak bisa diperbaiki lagi ya. Sampean misalkan selesai sholat maghrib ya, riya, kemudian diperbaiki pas sholat isya, ya nggak bisa, karena sudah apa? Sudah selesai. Tapi kalau dia masih belum selesai, kemudian ada perang batin, maka di sini ya bisa, ya bisa. Atau misalkan sodakoh yang terpisah, misalkan pas sodakoh yang pertama ya 100.000 riya ya, pas sodakoh yang kedua 2.000 ikhlas. Nah, ini terpisah ya, terpisah seperti ini, maka yang pertama tidak bisa untuk kemudian diperbaiki karena sudah selesai ya, sudah selesai. Tapi kalau misalkan masih satu paket seperti tadi, sholat di rakaat yang pertama itu masih satu paket, belum selesai salamnya, maka bisa memperbaiki ya. Tapi kalau dia bukan satu paket ya, sudah selesai misalkan, maka tidak bisa untuk diperbaiki. Ala kulli hal, kita berupaya ya untuk kalau terjadi was-was setan yang bergejolak dan amal ibadah kita belum selesai, berjuang. Itu memang setan ingin merusak niat-niat kita, tapi kita harus apa? Berjuang ya. Makanya salah satu yang dianjurkan ketika kita sholat terus ada godaan-godaan setan, hendaknya kita apa? Ta'awud ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena setan begitu, oh ada orang timbul dia, orang ini ya, akhirnya dia memperbaiki apa? Sholatnya. Nanti orangnya sudah nggak ada, yes, males meneh. Nah, ini pertanda bahwa dia apa? Riya ya, pertanda dia riya. Jadi ketika ada kecamuk ya, perang batin seperti itu, selama belum selesai maka masih bisa untuk diperbaiki. Tapi kalau sudah selesai, maka amal ibadah yang kita lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perbaiki di
ibadah-ibadah yang setelahnya saja. Ya, misalkan yang tadi sodakoh yang pertama riya sudah selesai, ya udah, berarti cara memperbaikinya kita sodakoh berikutnya harus ikhlas. Tapi yang pertama sudah nggak bisa diperbaiki, ya, nggak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala karena nggak ikhlas tadi. Ya, baik. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kajian perdana dari kitab Bahjah Qulubil Abrar, ya, Mutiara Faidah dari Kalimat Nubuwah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di tentang dua hadis, yang pertama tentang ikhlas dan yang kedua tentang ittiba. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah, ya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.